Hello, English warriors. Meet with me, Mr. Hudi, and today we will discuss about gerund and infinitive. Have you ever heard about these terms? Okay, now let's start from the first, which is gerund. So, what is gerund? A gerund is non-finite form of the verb made by adding ing. Jadi gerund itu adalah bentuk kata kerja yang tidak terbatas dengan menambahkan ing. Contoh, di sini ada 3 kata kerja di mana read ketika diubah menjadi gerund dia harus mendapat imbuhan ing, maka menjadi reading, write, writing, swim, swimming. Tapi ingat, dalam penambahan ing tetap kita mengacu pada peraturan yang ada. Misalnya untuk write yang berakhiran huruf e, maka harus kita hilangkan e, kemudian baru ditambah ing dan lain sebagainya. Oke. Next, what is the use of the gerund? The first use of gerund is it is often used as a subject. Jadi kegunaan gerund yang pertama adalah yang paling sering adalah gerund itu digunakan sebagai subjek sebuah kalimat. Contoh, reading helps you learn English atau swimming is a good exercise. Jadi reading dan swimming di sini meskipun dia berasal dari kata kerja, ketika diubah menjadi gerund dia berubah menjadi kata benda yang kemudian perannya di sini sebagai subjek. Okay. And then the second function of gerund is it is used as an object after certain verbs. Nah, ketika di subjek tadi kita tidak memperhatikan tentang verb apa yang kita gunakan, tetapi ketika gerund tersebut menjadi objek, maka kita harus memperhatikan verb yang digunakan karena hanya ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund. Contoh 3 adalah ada enjoy, kemudian dislikes, kemudian finished. I enjoy reading. She dislikes playing badminton. Have you finished working? Kemudian apa saja kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund? Mari kita lihat. Di sini pertama sebelum kata kerjanya ada great variety of verbs plus preposition or adverb combination such as before or be against, give up, keep on, look forward to, put off, take the gerund. Nah, jadi ada beberapa kata kerja spesial yang diikuti oleh gerund. Contohnya ada look forward to, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian setelah diikuti oleh kata kerja plus preposisi atau yang biasa kita sebut phrasal verb, yang selanjutnya gerund bisa digunakan setelah preposisi. They were thinking about going on a holiday to London at Christmas. Jadi bisa diikuti oleh preposisi sebelumnya, ada about di sini atau after. After leaving school, she started to work. Nah, ada preposisi after di sini. Dan ini contoh preposisi yang lain yang bisa diikuti oleh gerund. Ada after, on, with, without, before, by, and conjunction when or while. Nah, contoh, before leaving the house, she checked all windows. He went on speaking without paying attention to the noise. While repairing his car, he tried to listen to me. Oke, jadi gerund bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga diawali oleh preposisi seperti after, before, on, with, without, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada bentuk negatif dari gerund dengan menambahkan not. For example, he enjoys not working. Nah, the best thing for your health is not smoking. Jadi tinggal menambahkan not di sebelum gerund. Ini tetap disebut gerund. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund. Jadi tidak semua kata kerja itu bisa diikuti oleh gerund. Contoh yang bisa diikuti ada avoid, feel like, mind, risk, delay, give up, miss, spend time or spend money, dislike, practice, suggest, enjoy, keep, put off, and then understand. Nah, ini ada beberapa contohnya kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund. Oke? Next, kemudian ada juga gerund, itu biasanya bisa juga digunakan beberapa ekspresi atau ungkapan, misalnya can't stand, can't bear, yang artinya dimana tidak bisa menahan. Contoh, he can't help talking so loudly. Ini ada bisa diikuti juga sebagai kata kerja can't help. Kemudian I can't stand her smoking in the office. He can't bear
having so much responsibility. Jadi bisa diikuti oleh certain expression ini. Oke, setelah gerund kita lanjut ke infinitives. Kalau infinitive is a non-finite and the first form of the verb which is used with or without to. Jadi, kalau infinitive ini adalah kata kerja pertama yang ditambah dengan to atau bisa juga tanpa to. Oke. Kalau tadi gerund itu verb ing, kalau to infinitive itu to plus verb one. Oke, contoh learn menjadi to learn, give menjadi to give. Contohnya, they want to go now. He forgot to call her. Oke. Next. Nah, kalau gerund tadi ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund, kemudian kalau di infinitive juga ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund. Ada arrange, forget, learn, plan, ask, help, manage, promise, decide, hope, offer, reviews, expect, intend, prepare, want, pretend, appear, seem. Nah, jadi kata kerja ini diikuti oleh infinitive. Kalau negative form sama dengan gerund tadi, tinggal menambahkan not sebelumnya. I decided not to go. Oke, decided diikuti oleh to infinitive. The most important thing is not to give up. Oke. Kemudian kegunaan infinitive yang pertama adalah after certain verbs, adjectives, and nouns. Jadi setelah kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contoh yang verb plus infinitive, they hope to reach the party on time. Kemudian yang adjective, I'm happy to hear you are well. Yang noun, I have got some homework to do. Nah, ini bisa diikuti oleh kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Next, infinitive yang selanjutnya adalah, ini yang paling sering digunakan adalah to express a purpose, untuk mengungkapkan sebuah tujuan. Contoh, I got up early to do homework. Saya bangun pagi, saya bangun lebih awal untuk mengerjakan PR. Jadi, to do di sini dia mengungkapkan sebuah tujuan. Next, infinitive juga bisa diikuti oleh beberapa kata benda. Contoh kata benda yang digunakan adalah price, time, and then decision. It is a high price to pay. Jadi price di sini disebut sebagai certain nouns, beberapa kata benda. Next, kalau tadi ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund dan ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh to infinitive. Tapi ada juga kata kerja yang bisa diikuti oleh keduanya. Ada dua hal di sini. Yang pertama, bisa diikuti oleh keduanya namun memiliki arti yang sama. Yang kedua, bisa diikuti oleh keduanya dan memiliki arti yang berbeda. Oke, kita bahas dulu dengan arti yang sama. Contohnya adalah like, love, hate, start, prefer. Nah, untuk I love to eat chocolate dengan I love eating chocolate ini artinya sama. Oke? Kemudian I started to polish, kemudian I started polishing artinya sama. Kita bahas kata kerja yang yang bisa diikuti oleh keduanya namun memiliki arti yang berbeda. Itu ada stop, remember, and forget. Saya ambil contoh satu dari stop. They stop having lunch at the restaurant and then they stop to have lunch at the restaurant. Yang pertama, ketika dia mendapat imbuhan gerund, maka stop itu artinya mereka berhenti makan di restoran. Jadi mereka tidak akan makan di restoran lagi. They stop having lunch at the restaurant. Sedangkan yang kedua, ketika diikuti oleh to infinitive, they stop to have lunch at the restaurant. Mereka berhenti untuk makan siang. Maksudnya adalah ketika mereka melakukan sesuatu, misalnya sedang bekerja, kemudian mereka berhenti bekerja untuk makan siang. Itu perbedaannya. Oke? Ya, jadi bisa ya, ketika gerund dia berhenti melakukan sesuatu tersebut, ketika to infinitive dia berhenti melakukan pekerjaan untuk melakukan sesuatu tersebut. Oke, good job. Kemudian ada yang harus diperhatikan juga, ada penggunaan to. To can be part of infinitive or it can be a preposition. Jadi misalnya jangan terkecoh dengan penggunaan to, apakah itu sebagai infinitive atau preposition.
Bisa juga to itu digunakan juga sebagai gerund. Contoh, I look forward to hearing from you. I look forward to hear from you. Jadi untuk penggunaan to di sini dia ikutnya ke gerund. I look forward to, karena to dia mengikutnya ke forward. Oke, forward to. Oke. That's all guys, our today's material. Thank you for watching. See you on the next video. Goodbye.